biar kelihatan semua. Makin mirip ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas akhir kami, tugas besar kami di mata kuliah proses manufaktur. Sini kami mengambil tema yaitu hidrolik silinder root alat berat Komatsu PC 200. Next. Di sini anggota-anggotanya ada teman saya namanya Habib. Halo Habib. Halo. Halo. Nah, yang kedua ada teman saya lagi namanya Ilyas. Halo Ilyas. Ya, selamat malam, selamat malam. Nah, yang terakhir saya sendiri. Nah, di sini hydraulic cylinder root komponen dan lokasi penggunaan adalah bagian piston yang bergerak maju mundur di dalam silinder hidrolik. Komponen ini menjadi penghubung langsung antara tekanan oli hidrolik dengan gerakan mekanis attachment alat berat. Lokasi penggunaannya menggerakkan boom naik turun untuk panggilan dan pengangkatan material. Berikutnya ada arm silinder, yaitu menggerakkan arm lengan untuk menjangkau jarak kerja yang lebih jauh. Berikutnya ada bucket silinder, yaitu menggerakkan bucket atau ember untuk menggali, mengangkut, dan membuang material. Next. Berikutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya adalah fungsi root cylinder. Root cylinder memiliki peran krusial dalam sistem hidrolik alat berat. Setiap fungsi saling mendukung untuk menghasilkan efisiensi kerja dan operasional jam kerja yang operasional. Yang pertama itu ada konversi energi, mengubah tekanan oli hidrolik menjadi gerakan linear yang kuat dan terkontrol. Yang kedua ada transmisi gaya, meneruskan gaya dari piston ke attachment seperti bucket, arm boom secara efisien. Yang ketiga ada penahan beban, menahan beban tarik dan tekan dinamis selama operasi alat berat berlangsung. Dan yang terakhir ada panduan gerakan, memastikan gerakan silinder tetap lurus, stabil, bebas dari getaran berlebih. Oke, next. Nah, ini ada material dari root cylinder sendiri. Bisa dibacakan oleh rekan saya, Ilyas. Oke, baik, di sini ada spesifikasi material yang dimana menggunakan jenis medium carbon steel SAE 45 atau CK45 dengan komposisinya itu C042. Anjir, ini baca gimana, Beb? Skip. Lanjut, Ilyas. Alasan pemilih material itu kenapa ya? Alasannya itu? Kekuatannya Itu nah, tinggi. baca aja. Tensile strength 585 MPa. Yield strength 310 MPa. Mampu menahan beban gerakan dinamis berat. Yang kedua ada machinable-nya baik. Mudah dikerjakan dengan proses turning, grinding, dan threading. Yang ketiga ada kompatibel dengan hard chrome plating. Permukaan dapat dilapisi chrome untuk ketahanan korosi dan ausien optimal. Dan terakhir ada tersedia di pasar, material standar industri dengan ketersediaan luas dan harga kompetitif. Next. Oke, selanjutnya ada alur proses manufaktur silinder, di mana proses pertama itu ada pemotongan bahan baku atau cutting. Memotong baja SAE 1045 sesuai panjang spesifikasi menggunakan bandsaw. Yang kedua ada pembubutan kasar atau rough turning, membentuk diameter awal dengan kedalaman potong besar pada mesin bubut CNC. Yang ketiga ada pembubutan finishing atau finishing turning, mencapai toleransi diameter lebih ketat dengan kecepatan potong lebih tinggi. Yang keempat ada heat treatment induction hardening, pemanasan permukaan hingga 50 sampai 55 Hz menggunakan induksi elektromagnetik. Yang kelima ada grinding atau menghaluskan permukaan dengan cylindrical
grinder untuk presisi mikron. Enam ada hard chrome plating atau pelapisan krom keras setebal 20 sampai 50 untuk ketahanan korosi dan kausan. Yang ketujuh ada polishing atau menghaluskan lapisan krom hingga 0,1 menggunakan polishing wheel. Yang kedelapan ada pembuatan ulir atau threading. Pembuatan ulir metrik pada ujung root untuk memasang ke piston dan attachment. Yang kesembilan ada quality inspection untuk memeriksa dimensi, kekerasan, ketebalan foam, dan kekerasan material. Yang ke-10 ada assembly, pemasangan root ke dalam silinder barel bersama steel kit dan komponen pendukung. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis detail setiap proses manufaktur. Setiap tahap memiliki parameter teknis mesin khusus, estimasi waktu dan potensi cacat yang perlu dikendalikan secara ketat. Yang pertama yaitu ada proses cutting. Mesin yang digunakan yaitu ada band saw atau pull saw. Parameter prosesnya itu 30-50 menit. Estimasi waktunya itu 15-20 menit lah. Potensi cacatnya atau pencegahan berlebih, atur fit, red, dan ganti blade tumpul. Yang kedua ada road turning, terus selanjutnya ada finish turning, head treatment, grinding, chrome plating, polishing, threading, dan inspection. Oke, next. Nah, berikut adalah perhitungan biaya manufaktur. Rincian biaya per komponen itu biaya material sendiri ada di 850.000, biaya tooling sendiri di harga 250.000, biaya equipment, mesin listrik, heat treatment, chrome plating ada di 750.000, biaya overheat 15% ada di 500 rupiah, dan semua kalau di total ada di 4.427.500 rupiah. Ini rumus, ada rumusnya material, tooling, equipment, dan overhead. Oke, selanjutnya ada QC and inspeksi. Setiap silinder harus melewati serangkaian pemeriksaan ketat sebelum dinyatakan layak untuk assembly. Standar inspeksi mengacu pada spesifikasi Komatsu dan ISO 1302 untuk kekerasan permukaan. Yang pertama ada pemeriksaan dimensi, di mana pengukuran diameter, panjang, dan konsentrasi menggunakan CMM atau coordinate measuring machine. Dan itu ada Kekasaran, kekasaran permukaan, kekerasan rumah tangga. Pengukuran nilai RA menggunakan surface roughness tester. Ketiga ada ketebalan krom. Pengukuran ketebalan lapisan hard chrome menggunakan coating fineness gauge standar 20-50 merata di seluruh permukaan road. Yang keempat ada uji kekerasan. Pengujian kekerasan permukaan menggunakan Rockwell hardness tester. Skala HRC syarat 50-55 HRC pada area yang di hardening. Ada pemeriksaan cacat visual, inspeksi visual, dan dye penetrant testing untuk mendeteksi goresan, retak, porositas, atau krom mengelupas sebelum kopi. Oke, berikutnya ada potensi cacat dan strategi untuk pencegahannya. Ini apa tulisannya? Nah, ini Turning, itu apa? Yang pertama ada turning. Itu cacatnya ada di contoh cacatnya charter mark, ketidaksentrisan, ukuran tidak presisi. Cara pencegahannya kencangkan cuk, ganti insert tumpul, dan kalibrasi mesin. Yang kedua ada heat treatment. Potensi cacatnya retak permukaan, distorsi, kekerasan tidak merata.
Pencegahannya kontrol laju pemanasan, quenching bertahap, monitor suhu. Berikutnya ada grading, potensi cacatnya, burn marks, goresan dan ukuran oversize. Pencegahannya degazing well routine, coolant cukup, infrared kecil. Berikutnya ada chrome plating, potensi cacatnya chrome mengelupas pori-pori dan ketebalan tidak merata. Pencegahannya cleaning permukaan, kontrol arus dan suhu, sekuritas larutan. Oke, next. Kesimpulannya yaitu hidrolik silinder pada pemacu kejadian merupakan komponen presisi tinggi yang diproduksi melalui serangkaian proses manufaktur terintegrasi. Setiap tahap memiliki peran kritis dalam menentukan kualitas dan umur pakai komponen. Dalam yang pertama itu proses presisi bertahap, silinder diproduksi melalui 10 proses manufaktur berurutan dari cutting hingga assembly dengan parameter teknis yang dikontrol ketat pada tiap tahap. Yang kedua adalah material dan heat treatment. Kemudian SAE 1045 garing CK45 dikombinasikan dengan induction hardening 50-55 HRC. Berikan kekuatan struktural dan ketahanan beban dinamis yang optimal. Yang ketiga adalah chrome plating dan grading kritis. Hard chrome plating 20-50 dan grading presisi merupakan dua proses saling menentukan untuk ketahanan korosi, kausan, dan umur pakai komponen. Yang terakhir ada biaya manufaktur yang berkisar 4,83 juta. 4,83 juta. Total biaya manufaktur didominasi oleh biaya mesin 25% dan chrome plating 15%. Efisiensi proses dapat menurunkan biaya hingga 10 hingga 15%. Rekomendasi penerapan SVC, preventive maintenance mesin, dan pelatihan operator secara berkala akan meningkatkan yield rate dan kalkulasi kualitas produksi root cylinder. Oke, next. Thank you. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.